sekalian gue juga ngecek belakang lah gitu. Gue ngecek belakang, ternyata pas gue lihat di keranda gue ada bekas darah gitu bang. Oh, ada bekas bercak darah gitu. Bekas darah. Sampai akhirnya gue nanya nih sama Paja, ini tadi pas naikin emang ada bekas darah gitu kan? Lah kagak ada katanya. Ya udah, gue juga nggak mikir aneh-aneh lagi kan gitu bang. Maksudnya udah nggak mau mikir apa-apa ya aneh-aneh gitulah, karena gue juga masih di perjalanan kan. Bayar nih, mas berapa ya? 2 gitu kan. Lah tadi udah dibayar mas sama temennya yang satunya gitu katanya. Nah terus gue langsung ngeliat-lihatan gitu sama Paja, siapa ya gitu kan, dalam hati gitu, cuma lihat-lihatan tapi siapa mas gitu. Ya tadi temennya itu yang dari arah sana, dia sih dari mobil itunya keluarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelum gue lanjut, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai sopir ambulan. Narasumber gue ini mengalami kejadian mistis ketika lagi nganter jenazah melintasi jalur Alas Roban. Dan nanti biar lebih lengkapnya seperti apa kejadian mistis yang dialami sama narasumber gue ini, biar narasumber gue aja menceritakan sedetail mungkin ceritanya nih. Jadi langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ari. Kabar sehat Bang Abid ya? Alhamdulillah sehat Bang Ari. Sekali lagi makasih banyak Bang Abid udah berkenan berbagi pengalaman horor lu nih. Siap, sama-sama Bang Ari. Nah, ini lu ketika ditugasin untuk nganter jenazah nih Bang ya, Iya. melintasi jalur Alas Roban. Betul. Nah di sini katanya nih lu tadi sempat cerita sama gua nih, lu lagi makan sempat berhenti kan istirahat ya? Iya. Ada yang bayarin nih? Ada yang bayarin Bang Aris. Jadi kan gue di ambulan itu berdua. Iya. Gue makan, pas gue mau bayar ini, ternyata udah ada yang bayarin Bang Aris. Yang katanya datangnya dari mobil gue. Gitu. Iya. Jadi kalau memang mungkin itu memang dia, ya mungkin itu cara terima kasih dia gitu Bang Aris, karena gue udah nganter dia gitu. Cara dia berterima kasih dengan cara seperti itulah ya, Iya, ngebayar lu makan. Wah gila epic banget nih Bang. Tapi kita tahan dulu nih Bang ceritanya Bang. Bang. Nah tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Abid ini, lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Kalian mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja nih DM dan mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau kepoin aja langsung Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Ya Bang, gimana tuh ceritanya lu bisa nganter jenazah lewat jalur Alas Roban? Jadi di awal ceritanya ini gue bekerja di salah satu rumah sakit nih Bang Aris. Iya. Di tahun 2020. Cuman waktu itu awalnya gue bukan driver ambulan Bang. Oh, awalnya bukan driver ambulan nih. Iya, jadi gue cuman kurir rumah sakit pada saat itu Bang. Iya. Di situ gue di kurir rumah sakit beberapa bulan. Singkat cerita, si rumah sakit ini butuh driver Bang, dan kebetulan gue juga bisa nyetir kan. Akhirnya direkomend lah gue buat jadi driver ambulan. Singkat cerita, udah nih gue jadi driver ambulan Bang. Di situ kan ada 3 shift, pagi, siang, sama malam nih Bang. Yang di paginya itu dari jam 7 sampai jam 2 siang, dilanjut jam 2 siang sampai jam 9 malam, nah jam 9 sampai jam 7 pagi nih Bang. Oh iya. Ya. Nah di seminggu itu gue sambil belajar lagi, ya gue jalanin lah tuh shift-shift itu Bang. Nah di awal-awal gue jadi driver nih, ya gue namanya juga udah ibaratnya udah bukan orang baru lah Bang, jadi nggak banyak belajar lah gitu ya.
paling cuma beberapa hal nih yang gue pelajarin lagi soal gimana sih driver ambulan gitu, bedanya sama driver biasa tuh gimana gitu, bawa ambulan gitu kan. SOP-nya lah gitu. SOP-nya iya. Nah di situ mulai ada tugas-tugas nih bang, kayak yang nganter pasien, yang nganter jenazah paling deket-deket nih karena belum dikasih yang jauh gitu. Ya cerita dapat lah nih gue shift malam bang, shift malam pertama gue nih ya kan. Jadi shift malam itu kalau pagi, kalau udah pagi tugasnya itu ada yang namanya manasin mobil bang. Oh iya, sebelum berangkat lah ini. Iya pokoknya ya dipanasin lah mobil operasional gitu. Di situ gue manasin nih mobil satu persatu nih bang. Nah pas di mobil jenazah ini, pas gue panasin, gue tutup nih kan pintunya, terus tiba-tiba dia ngunci. Oh kekunci sendiri di dalam sendiri ya? gitu bang, dari dalam. Surat gitu kan, gak kunci. Nah gue panik dah tuh. Ya kan, sementara yang mobil yang lain nih, abis gue panasin, abis gue nyalain gitu, enggak bang, enggak ngunci gitu maksudnya. Ya kan. Nah udah tuh gue cari akal lah gitu gimana caranya biar bisa ngebuka ini kunci gitu kan. Akhirnya gue pakai penggaris nih bang, pakai penggaris gue sodok-sodok gitu kan di jendelanya. Itu yang karena yang gue tahu itu kan, alhamdulillahnya bisa bang. Kebuka dah tuh, udah agak lama, ada 30 menit mah posisi mobil nyala kan, yang gue takutin bensinnya habis doang gitu. Ya, alhamdulillahnya kebuka walaupun emang agak lama gitu kan. Ya udah akhirnya gue matiin semua mobil. Terus pas paginya kan gue tuker shift nih sama temen gue yang udah senior lah gitu ya. Gue tuker terus gue tanya dong, bang ini mobil jenazah ini kalau kita tutup pas lagi nyala emang dia langsung ngunci ya gitu kan, soalnya mobil yang lain enggak gitu. Terus kata dia, nah kalau semua mobil kan pakai, kata dia pakai central lock dengan merek yang sama lah gitu. Ya kan, dia central locknya main itu kalau udah jalan di maksudnya kalau mobil udah jalan di 20 km per jam. Udah di kecepatan 20 dia bakal ngunci otomatis tuh bang semuanya gitu ya. Ya berat aja. Nah terus tadi gue manasin itu ambulan jenazah kok langsung ngunci sih pas gue lagi manasin gitu kan. Wah itu mah perkenalan kali buat lo gitu kata dia. Iya perkenalan gitu. Gitu. Lu yang kagak aja lu gitulah gitu kan. Ya udah gua nggak hirawin lah gitu. Jadi kan shiftnya itu maksudnya pagi 2 kali, siang 2 kali, malam 2 kali. Nah di malam kedua pas gue besoknya ada namanya lepas terus libur. Lepas itu jadi lepas tugas setelah masuk malam bang, buat istirahat, baru besoknya libur. Pas gue malam kedua, pas gue habis pas gue udah lepas itu ternyata ada tugas nganter jenazah bang ke luar kota itu. Nah di situ karena kebetulan jadwal gue yang habis masuk malam terus lepas, karena kan begitu juga kan prosedurnya, yang nganter jenazah keluar driver yang jadwalnya lepas atau libur langsung terus ditemenin sama yang bisa dan yang mau gitu. Jadi gue itu berangkat ya kurang lebih jam 7-an bang, 7 malam, jam 7 malam gue berangkat lah tuh sama Pak Jayadin ini. Nah biasanya kan memang kalau itu suka ada yang ikut keluarganya kan. Nah ini kebetulan nggak ada bang, entah dia bawa pakai mobil sendiri atau naik kendaraan apa gue juga kurang tahu lah. Jadi di ambulan itu cuma gue sama Pak Jay doang nih yang ada di ambulan tuh. Yang udah gue urus semua, surat-suratnya udah, duit jalan udah, terus udahlah tuh gue berangkat deh tuh. Di perjalanan gue alhamdulillah aman-aman aja nih bang. Selama perjalanan sampai gue di salah satu rest area nih bang, rest area buat ngisi bensin sama ya beli-beli cemilan lah gitu ya kan. Nah di situ gue sempet diskusi
diskusi nih sama temen gue, sama Pak Jai ini. Pak Jai, kira-kira kalau kita nanti keluar tol terus kita lewat jalur biasa, gimana Pak Jai? Biar kita bisa, maksudnya ada uang tambahan lah. Jadi uang tolnya ini bisa masuk ke kita gitu bang. Ya maksudnya mungkin buat supir-supir mah itu mah udah hal lumrah lah gitu kan ya. Pak Jai akhirnya mau juga gitu. Oh ya udah gitu. Yang penting kita juga udah tahu nih kondisi jenazahnya gimana. Maksudnya aman nggak kalau kita makan spare waktu lebih banyak gitu dok. Terus pas kita cek ininya riwayatnya gitu aman ternyata bang. Maksudnya belum meninggal yang lama banget gitu. Oh iya deh aman kalau gitu. Udah gitu kan kita juga nggak makan waktu banyak gitu. Kalau lewat luar juga maksudnya makan waktunya itu yang nggak beda jauh lah sama kita lewat tol. Gue jalan lagi nih bang sama Pak Jai. Terus dengan kesepakatan tadi gue akhirnya keluar tol nih bang. Keluar tol gue lewat jalur biasa. Yang akhirnya gue lewat jalur Alas Roban nih bang. Oh iya. Lewat jalur Alas Roban. Kita jalan. Pas di pertengahan jalan nih perut gue sama Pak Jai ini kerasa lapar bang. Udah gitu ngantuk gitu kan. Nah kita nganterin orang yang udah meninggal nih. Tapi kan kita juga harus mikirin keselamatan juga nih bang, ya kan. Pak Jai ngantuk nggak? Ngantuk. Maksudnya gue mau tukeran juga dia ngantuk. Ya udah Pak Jai kita minggir kita makan. Cuman makannya itu yang bisa bikin melek. Gitu. Ya udah minggir lah gue ke tukang nasi goreng nih bang. Ke tukang nasi goreng gue pesen nih. Maksudnya dua porsi gitu kan. Yang agak pedas biar melek gitu. Biar matanya melek lagi dah. Ya udah tuh makan gue berdua. Singkat cerita udah kelar makan nih. Udah kelar makan sempat ngerokok dulu gitu kan ngobrol-ngobrol. Ya udah gue nggak lama mau bayar nih. Mas berapa ya? 2 gitu kan. Lah tadi udah dibayar mas sama temennya yang satunya gitu katanya. Nah terus gue langsung ngeliat-lihatan gitu sama Pak Jai. Siapa ya gitu kan dalam hati gitu. Cuma lihat-lihatan tapi siapa mas gitu. Ya tadi temennya itu yang dari arah sana. Dia sih dari mobil itunya keluarnya gitu. Turun dari mobil gitu kan. Enggak, cuman arahnya aja dari mobil mas. Itu mobil mas kan katanya. Iya. Oh ya udah tadi udah dibayar kok sama temennya gitu kan. Nah terus ya gue maksudnya mungkin shock juga kan, gak mau banyak nanya juga. Ya udah langsung aja, udah mas makasih ya mas gitu kan. Gue nggak mastiin lagi gitu bang. Singkat cerita gue berani nanya nih sama si Pak Jai, kira-kira siapa ya Pak Jai yang bayarin kita makan gitu kan. Pak Jai jawabnya, oh mungkin tadi ada orang kali, maksudnya ngelihat kita gitu. Supir nih bayarin bang buat itu supir gitu mungkin ya berpikirnya ke situ pelanggan lain apa gimana gitu kan. Oh iya kali ya Pak Jai gitu. Ya udah gue jalan lagi, akhirnya di salah satu daerah gue masuk tol lagi nih bang. Masuk tol lagi yang gue kira rasa udah oh ini udah cukup nih gitu. Maksudnya ya udah gue masuk tol lagi. Dan cerita sampailah gue di rumah duka nih gitu. Sampai gue di rumah duka ternyata di sana gue gimana ya, ditahan dulu gitu. Ditahan sama abangnya sih, kakaknya itu waktu itu. Sambil ngobrol, sambil dia sih sebetulnya minta tolong gitu. Masnya mau nggak kira-kira saya minta tolong buat nanti adik saya sekalian nih dibawa ke pemakaman gitu. Jadi gue sekalian gitu bang. Terus memang jauh ininya pemakamannya mas, buat tanya. Enggak sih, paling kira-kira 10 sampai 15 kilo gitu. Cuman kalau jalan kan lumayan gitu. Oh ya udah mas gitu kan. Ya udah di situ gue
disuguhin lah, disuruh istirahat. Ya udah Mas istirahat dulu aja gitu, ini kasih makan minum gitu. Ya udah singkat cerita gue udah istirahat, dia juga udah siap nih jenazahnya buat dibawa ke pemakaman. Ya udah kita berangkat nih Bang ke pemakaman. Berangkat ke pemakaman, nyampe di pemakaman udah gue bantuin nurunin kerandanya kan, sampai ke liang lahatnya. Gue bantuin. Pas udah itu gue jadi nggak langsung cabut ke mobil, gue sempat nyaksiin pemakamannya gitu. Oh iya. Gue sempat nyaksiin pemakamannya, dan pas di jenazah diangkat itu, pas udah di liang lahat kan dimiringin gitu ya Bang. Iya. Nah itu gue ngelihat ada darah, ada kayak darah Bang di kain kafannya Bang. Iya. Ya kan. Terus pas tadi nyampe kan, maksudnya pas nyampe rumah duka, pas kan diturunin dipindahin tuh Bang si jenazah ke adalah tempatnya itu di rumahnya. Nah itu gue nggak ngelihat ada bercak darah atau apapun di keranda gue gitu, di keranda yang gue bawa. Ya udah pas di itu gue lihat, loh kok ada darah gitu kan. Mungkin kan gue pikir mungkin wajar, maksudnya jenazah udah rapih gitu, mungkin ada apanya luka-luka gitu ya. Ya udahlah, gue maksudnya ya itu masih logika lah gitu kan. Ya udah singkat cerita udah selesai nih Bang pemakaman selesai. Nah dari pemakaman gue jadi langsung pamit balik ke Jakarta, balik ke rumah sakit. Di situ pas gue pamit, kakaknya juga minta nomor gue Bang. Jadi sewaktu-waktu ada keperluan, kakaknya bisa ngubungin gue gitu, ya kan. Ya udah, gue kasih nomor gue. Ya udah gue langsung balik ke RS gitu kan. Di perjalanan balik itu, gue sama Pak Jai ini mutusin buat nanti lewat jalur biasa lagi Bang. Ya kan, di tengah perjalanan itu si Pak Jai istrinya video call. Video call diangkat lah sama Pak Jai. Kenapa gitu kan? Kenapa kok lama gitu kan? Karena kan gue sempat nganterin keluarganya tadi ke pemakaman kan. Karena kok lama? Iya tadi dijelasin lah gitu gini. Terus karena kan video call gini kan Bang posisinya kan. Istrinya ngomong, itu kok pulangnya bertiga sama siapa gitu katanya. Iya, langsung 3 katanya, dimatiin. Ya udah ntar telepon lagi gitu kan katanya. Langsung aja langsung lihat gua kayak biasa aja gitu Bang. Tetap tatapan lah ya, dengan wajah bingung lah pasti ya. Udah tuh, ya udahlah, maksudnya udah biarin aja gitu kan. Terus sambil di jalan gue juga sambil ngucap lah gitu Bang, udah dong lu kan udah gua anterin gitu, udah jangan makin ngikut lagi gitu. Ya udah di situ gua lewat Alas Roban lagi tuh Bang baliknya, sekalian gua mau ngecek tukang nasi goreng lagi nih yang semalam itu lu makan ya. Ternyata pas gua lewat masih tutup. Karena memang masih sore sih itu pas gua lewat situ. Ya udah gua lanjut jalan, lagi-lagi di tengah perjalanan gua nemu satu kejanggalan lah gitu gue sebutnya ya. Jadi gue kayak nabrak sesuatu nih Bang, nabrak sesuatu, ada bunyinya gitu, dak gitu kan di bagian depan. Set, wah apa tuh gue bilang, minggir lah tuh, minggir. Gue lihat sekeliling gitu kan, kolong mana gitu, nggak ada gitu Bang, nggak ada sesuatu yang nggak ada sesuatu gitu, apa-apa ataupun gue injek gitu. Mungkin kalau gue injek berasanya kayak mobil goyang gitu kan, mungkin nginjek batu apapun pasti mobil gitu. Nah itu kan gue nggak ada rasa apa-apa gitu Bang. Gue lihat sekeliling lagi, memang gue nggak ada apa-apa gitu, atau hewan apa-apa. Namanya juga Alas Roban masih banyak hutan gitu kan, takutnya ada kucing atau apalah. Ternyata emang nggak ada Bang. Di situ gue bertanya-tanya lagi nih sama Pak Jai, apaan ya itu ya gitu kan. Ya udah, akhirnya gue tukeran nih sama Pak Jai nyetirnya.
kurang nyetirnya. Alhamdulillah pas di perjalanan selama itu, setelah kejadian itu, gue masuk tol lagi nih bang. Iya. Masuk tol lagi sampai gue di rest area lagi nih bang. Rest area gue melipir lagi nih buat isi bensin ya kan. Isi bensin sama gue beli kopi gitu. Iya. Nah, sekalian gue juga ngecek belakang lah gitu. Gue ngecek belakang, ternyata pas gue lihat di keranda gue ada bekas darah gitu bang. Oh, ada bekas bercak darah gitu. Iya. Bekas darah. Sampai akhirnya gue nanya nih sama Pak Haji, ini tadi pas naikin emang ada bekas darah gitu kan? Iya. Lah kagak ada katanya. Ya udah, gue juga nggak mikir aneh-aneh lagi kan gitu bang. Maksudnya udah nggak mau mikir apa-apa ya aneh-aneh gitulah, karena gue juga masih di perjalanan kan. Iya. Ya udah gue lap aja langsung bang. Gue lap pakai kanebo. Ya udah, gue lap, gue langsung lanjut perjalanan lagi nih, jalan balik lagi sama Pak Jai. Singkat cerita gue sampai nih bang di RS ya kan. Iya. Sampai di RS, gue nyerahin berkas-berkas, udah semuanya segala macem. Sekalian gue nyuci mobil lah. Gue nyuci mobil di situ, posisi udah ya jam 8:30 jam 9-an lah bang. Situ gue nyuci mobil kan, karena habis gue pakai, gue nyuci mobil. Pak Jai kebetulan itu langsung balik, dia mau dinas bang. Dia karena dia pas saat itu dia yang jaga tuh. Dia balik mandi dulu. Nah gue nyuci mobil lah tuh. Gue nyuci mobil, gue lagi nyikat ban belakang nih bang. Itu di mobil dalam ada yang ngetok-ketok ininya, jendelanya. Iya. Iya. Dok gitu kan. Gue bilang, wah siapa nih? Gue bilang kan. Gue cek deh, gue buka tuh pintu samping kosong kan. Ya udah, gue nyuci lagi sambil gue ngucap lagi. Udah dong kan, udah gue anterin, jangan ngikut-ngikut lagi lah gitu. Ya udah, gue sikatin lagi tuh, gue bersihin lagi lah gitu mobil. Ada lagi nih yang ngetok, tok gitu kan. Wah, gue bilang udah nggak beres nih gue. Nah, gue langsung cari orang nih buat nemenin gue, buat ya paling nggak ngelap kering dah nih mobil lah, biar nggak gue terusin juga ya kan. Ya udah, gue ada tuh security minta temenin gue. Emang kenapa lu minta temenin? Kagak ngapa-ngapa. Apa biar ada temen ngobrol Biar aja bisa gitu. ya. Iya. Ya udah, gue kelarin tuh nyuci, udah deh, langsung gue parkirin, langsung cabut gue balik bang. Nah di besok paginya si kakaknya yang tadi minta nomor gue ini bang ngubungin gue gitu. Mas udah di ini, nanya-nanya gitu lah. Ya alhamdulillah udah gitu kan. Terus dia nanya, mas pas dibawa ke rumah sakit itu nemu ini nggak, cincin nggak gitu katanya. Saya bilang, waduh saya kurang tahu ya, karena yang nerima itu bukan saya, dan yang bawa juga bukan saya gitu, yang ngambil gitu. Oh gitu. Cuman kan memang jadi si yang meninggal ini dia korban kecelakaan bang. Kecelakaan tunggal gitu kan. Oh gitu, jadi maksudnya ada keluarga yang diimpiin minta tolong dicariin cincinnya gitu. Jadi dia itu bulan depannya itu mau menikah dia bang. Gitu. Nah ya mas, mau saya minta tolong mau saya cariin di TKP-nya gitu kan, karena memang gak jauh dari rumah sakit bang. Jadi dia kecelakaan dekat rumah sakit, dibawa sama orang sekitar mungkin ya, apa sama Gojek, gue nggak ngerti lah gitu. Pokoknya dia dibawa rumah sakit, pas kecelakaan dibawa rumah sakit sama warga sekitar atau orang lewat gimana gitu, dibawa ke rumah sakit gitu. Nah di situ gue cariin lah gitu ke TKP gitu kan. Gue video call lah ini kakaknya, ini mas saya udah di TKP gitu, nggak ada gitu. Gue cari di sekeliling gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, oh ya udah mas makasih banyak kalau gitu, gini basa-basi. Ya udah langsung dimatiin tuh. Ya udah bang, mungkin ya segitu aja sih pengalamannya bang.
Jadi bang, lu nggak tahu nih sebenarnya ketika lu bawa jenazah itu taunya dia nih korban kecelakaan nih. Iya betul Bang Aris. Jadi ya maksudnya kan gue nggak tahu yang ini kenapa. Maksudnya sebelumnya emang gue nggak nanya gitu. Iya. Gue taunya dia kecelakaan udah gitu doang gitu. Maksudnya nggak tahu latar belakangnya atau segala macem. Nggak pengen tahu juga gitu. Tahu juga gitu. Iya. Taunya lu ada tugas disuruh nganter dah Iya, gitu lah ya. bener. Dan pas penerimaan korban itu bukan lu juga yang nerima nih bang? Bukan. Oh ada orang lagi lah Iya. bagian-bagian itu ya. Betul Bang Aris. Dan ketika lu ngangkat jenazah ini ke dalam mobil itu, sebelum lu lihat ada darah ya, itu lu sama sekali nggak lihat darahnya? Nggak ada Bang Aris. Di jenazahnya sendiri nggak ada? Nggak ada. Oh iya. Karena kan kalau jenazah itu kan biasa udah dikafanin Iya. pakai tikar pandan gitu kan Bang Iya Aris, betul. ya. Nah itu udah begitu posisinya kan. Oh udah rapi lah ya. Iya. Nah, jadi kemungkinan darah kalau memang nggak deres banget nggak mungkin rembes lah Iya betul. gitu. Nggak masuk logika juga Iya. sih. Iya. Itu sih yang bikin gue heran. Ketika jenazah udah lu turunin, tapi masih ada darah lah ya. Iya. Dan ketika lu, nah ini yang menarik nih bang, ketika lu turun buat nyari makan atau makan lah ya karena ngantuk kan, itu ibu-ibunya menjelaskan nggak sih sosok dari yang katanya tuh ada seseorang lah yang bayarin lu makan? Iya. Di situ emang gue sempat, bukan gue sih, Paja ini nanya maksudnya orangnya gimana Mas gitu kan. Orangnya masih rada muda gitu. Ya gue ini nih seumuran Mas ini katanya gitu. Pak Haji nunjuk lu lah ya. Si penjualnya. Oh iya. Penjualnya nunjuk gua. Ini seumuran Mas ini. Oh gitu. Ya udah, jadi kalau emang mau disangkut-sangkutin ya memang jenazah yang gua bawa ini masih muda, Bang. Jenazah masih anak muda kan? Iya gitu. Ya 23, 25-an lah gitu. Kisaran segitu lah umurnya lah ya. Oh iya. Dan itu dia nggak lihat lagi tuh. Ke perginya ke arah mana nggak dilihat? Baliknya ke arah mobil gua, Bang, katanya. Datang dari situ, baliknya ke arah situ. Oh, datangnya dari mobil? Iya. Iya. Ya kan tadi emang siapa yang bayar Mas gitu. Iya. Itu temen Mas tadi yang arahnya sih dari mobil Mas gitu. Disangkanya keluar dari mobil lu lah ya. Padahal si tukang nasi goreng ini nggak tahu kalau tuh berdua sama Pak Haji aja. Iya. Iya sih gila ya. Dan ketika lu lagi beli atau makan di tempat nasi goreng itu ada pengunjung atau pembeli lain gak sih? Ada, Bang. Oh ada juga. Ada. Tuh. Makanya gua sama Pak Jai juga sempat berasumsi mungkin pembeli lain yang maksudnya kesian ngelihat gua. Iya kan gitu lu udah kan. lu profesi super jenazah lah. Iya ngeliat, lu nganterin. Ngelihat apa namanya? Maksudnya mobil platnya dari platnya aja tahu dari luar kota nih gitu. Mungkin pembeli lain kesian nih kaliannya dibayarin gitu. Iya, berpikir kayak gitu lah ya. Sempat berasumsi begitu gua. Ya, tapi heran juga sih itu sosok. Mungkin itu ya dari mungkin cara berterima kasihnya gitu, Bang. Almarhumnya gitu ya, karena lu udah dianterin, karena dia udah dianterin lah ya gitu ya. Iya betul, Bang. Iya, Bang, ketika lu ngeliat jenazah ini ada darahnya nih di punggung. Nah, ketika lu ada di rest area kan lu sempat bersihin ya. Itu berarti darahnya netes atau gimana tuh ya? Jadi kayak darah terus netes ke bawah gitu, Bang. Oh iya. Darah, tahu kan ya, kayak air terus netes kan kayak ada bekasnya gitu ya. Iya, Nah, itu kayak gitu, Bang. Oh, ada sisa-sisanya. Iya, sisa-sisanya doang. Dan yang ternyata sebelumnya yang gua angkat dari yang pas di pemakaman ini memang nggak ada, Bang. Maksudnya itu sama sekali nggak ada darah ya? Iya, nggak ada. Iya. Dan juga kan Pak Jai juga nih yang maksudnya dia bagian pemulasaran jenazah nih, Bang. Jadi dia yang rapihin ini jenazah, Bang, gitu. Dan di penjelasan Pak Jai sendiri gimana tuh? Di waktu itu gue sempat nanya Pak Jai, memang pas itu dia memang ada luka gitu kan. Memang ada luka di sini. Memang gitu. ada luka di punggung ya. Memang ada luka. Itu pun gue tanyanya setelah gue lihat darah itu, makanya gue tanya. Sebelumnya kan karena gue nggak mau tahu gitu, Bang. Iya. Ya setelah lihat darah itu gue tanya Pak Jai, memang ada pas dimandiin. Iya. Pak Jai sempat lihat ada luka di sininya gitu, Bang. Iya. Tapi nggak sampai berceceran lah. Iya. Maksudnya nggak sampai tembus lah. Betul. Cuman yang anehnya ketika lu di rest area itu kan tadi kan lu sampai bersihin pakai kanebo ya. Itu sih ya. Dan setelah lu nyuci nih kembali setelah di Jakarta kan lu nyuci tuh. Itu ada yang ketok lagi nih. Iya, Bang.
dari mobil jenazah itu. Tuh. Iya. Berarti si almarhum jenazah ini nih yang lu bawa ini dia sosok korban tabrakan kan? Dan tadi kakaknya nelpon lu tuh untuk nyariin cincin. Iya, minta tolong. Nah, maksudnya nemu cincin gak gitu. Karena kan yang bawa bukan pihak keluarga bang gitu. Iya. Karena si jenazah ini atau almarhum ini dia mau nikah gitu kan? Iya. Menurut keterangan kakaknya gitu. Iya. Karena apa namanya itu pun dia tahu dari salah satu keluarganya yang diimpin, entah itu orang tuanya gitu. Dimimpin dari si almarhum ini. Ini bahwa kalau dia masih punya cincin gitu bang. Oh, ada cincin yang tertinggal lah gitu bisa dibilang ya. Dan akhirnya itu emang sama sekali nggak ada yang nemuin nih bang? Nggak ada bang. Termasuk Pak Jai si pemulas, dia kan yang pemulasaran jenazah ini. Iya. Karena kan kalau ada korban kayak gitu bang, semua barangnya dikumpulin, Dijadiin satu gitu. dijadiin satu. Nah nanti pas itu sekalian dibalikin ke pihak keluarga gitu bang. Iya. Dan Pak J sendiri nggak nemu ya? Nggak nemu cincin. Iya. Emang nggak nemu cincin gitu. Maksudnya kalaupun emang diambil juga kan Nggak bakal relevan lah ya. Iya, itulah. Karena kan ya dibalik kita kerja juga kan, kalau kerjaan kayak gini ada sisi kemanusiaannya lah gitu bang. Iya betul. Jadi yang gue percaya sih kalau Pak Jai juga nggak bakal Nggak ngambil mungkin, sangat nggak mungkin lah. lah. Ya mending sekalian nggak ada dompetnya, mending ngambil duitnya. Iya Kan gitu. betul. Iya. Karena orang udah gitu. nggak berdaya kan ya kan. Iya betul. Iya. Berarti Bang Abid lu pengalaman pertama kali nih ketika lu belum lama kerja dan lu ditugasin buat nganter jenazah sampai keluar kota nih. Iya Bang Aris. Jadi pengalaman pertama gue pas nganter jenazah keluar kota ya udah begini gitu. Langsung dapat hal kayak gini ya. Iya. Kejadian hal mistis kayak gini. Betul. Gokil ya. Dan tapi alhamdulillah sekarang ini lu masih nganter jenazah dan mengalami kejadian yang sama gak sih? Ya kalau sekarang maksudnya ya paling kayak ada suara-suara doang apa gimana gitu bang. Maksudnya udah ya biasa lah sekarang mah. Oh, lu jadi terbiasa lah ya Iya, dengan betul. hal-hal yang tadinya serem jadi biasa aja gitu ya. Iya bang Aris. Sekali lagi makasih banyak Sama-sama bang. Bang Abid udah berkenan berbagi pengalaman horor lu nih di Dimensi Mistik. Sama-sama. Sukses terus buat karir lu bang. Amin. Salam buat keluarga. Sama-sama bang. Nah sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Abid nih selaku yang berprofesi sebagai sopir ambulan. Dan sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Abid ini nih. Mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa langsung kepoin Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Ya udah, gue rasa cukup. Gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Abid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Abid, makasih banyak. Sama-sama bang Aris.